Ketika gadis itu masih kecil, ibunya meninggal dunia. Satu-satunya anggota keluarga yang tersisa adalah ayahnya yang tidak pernah tinggal di rumah. Sepanjang ingatannya, gadis itu hidup sendiri. Suatu hari nanti, aku ingin melihat ayahku. Gadis yang sangat merindukan kebersamaan dengan satu-satunya anggota keluarganya itu pun diam-diam pergi menemuinya. Namun, ia justru mendapat tanggapan yang dingin. Mengapa kamu datang ke sini? Dengan suara menggelegar, lelaki itu memarahi gadis itu hingga hampir menangis. Jangan datang ke sini lagi. Perintahnya. Gadis itu sudah mengira dia tidak akan disambut dengan baik karena dia sudah terbiasa dengan sikap dingin dan acuhnya. Tetapi kenangan yang tajam ini meninggalkan bekas luka yang dalam. Ayahku tidak mencintaiku, pikirnya. Dengan hati yang terluka, gadis itu tumbuh dewasa dan memulai debutnya di masyarakat kelas atas. Dia juga tidak datang hari ini. Pesta debutan akbarnya diadakan tanpa kehadiran ayahnya. Ia akhirnya meninggalkan aula perjamuan dengan perasaan sedih. Apakah dia tidak datang karena dia malu padaku? Saat dia menangis sendiri, seorang pria muncul di depannya. Mengapa Anda menangis, Nona? Kata-katanya hangat dan tatapannya penuh perhatian. Bagi pria itu, mungkin itu adalah kebaikan yang bisa diberikannya kepada siapa saja. Namun bagi gadis yang telah lama haus akan keintiman, rasanya dia adalah penyelamatnya. Setelah hari itu, dia mulai mengikutinya seperti bayangan, memohon cintanya hingga dia berhasil menjadi kekasihnya. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan, yang harus kau lakukan hanyalah mencintaiku. Namun kenyataan menyimpang dari keinginannya. Aku tidak membutuhkan cintamu lagi. Sejujurnya, aku sudah jatuh cinta pada sang putri. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada gadis yang satu-satunya impiannya adalah menikahinya. Setelah 3 tahun menjalin hubungan, perpisahan itu membuat gadis itu hancur. Bahkan kau pun meninggalkanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Setelah beberapa waktu berlalu, sang putri yang telah mencuri kekasihnya menegak racun di sebuah pesta dan jatuh koma. Hal ini menimbulkan masalah karena banyak orang telah menyaksikan orang yang memberikan cangkir beracun itu kepada sang putri. Apakah kau mencoba menyakitinya? Gadis itu yang kini telah tumbuh menjadi seorang wanita menggelengkan kepalanya dengan panik. Meskipun dia membenci sang putri karena telah merebut pria yang dicintainya, dia tidak pernah ingin menyakitinya. Dia hanya menyerahkan cangkir itu kepada sang putri karena dia meminta minuman untuk menghilangkan dahaganya. Tidak, itu bukan aku. Namun tidak ada yang mempercayainya. Keadaan yang melatar belakangi kejadian ini serta perilakunya yang biasanya buruk menunjukkan bahwa dialah pelakunya. Ketika hal ini menjadi pasti, sang kaisar memerintahkan dengan marah. Bawa gadis jahat itu ke penjara bawah tanah. Sekarang. Namun tidak seorang pun bergerak untuk menerima perintahnya. Mungkin karena di belakang wanita itu berdiri sosok yang bahkan lebih menakutkan daripada kaisar itu sendiri. Ayah, meskipun dia selalu bersikap acuh tak acuh terhadapnya, mereka tetaplah keluarga. Wanita itu menangis sambil menggenggam tangannya. Meskipun usianya sudah tua, dia tampak seperti pemuda. Ayah, sungguh aku tidak melakukannya. Dia menepisnya dan matanya terbelalak karena heran. Duke Florian menatap kaisar sambil berbicara. Saya akan menangkapnya secara pribadi. Sang kaisar yang waspada terhadap pria transenden di depannya mendesah. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bisa saja kau hanya akan menimbulkan masalah. Duke Florian membuka mulutnya untuk meredakan amarahnya. Anda tidak punya pilihan selain mempercayai saya jika saya mengurungnya di kamar bayangan. Kamar bayangan adalah sel penjara yang mengurung para pendosa yang paling tidak termaafkan. Baik sihir maupun senjata tidak dapat menembusnya, sehingga terkenal sebagai tempat yang tidak akan pernah bisa Anda tinggalkan begitu Anda masuk.
Hanya anggota keluarga kerajaan terdekat yang dapat dengan bebas membuka dan menutup pintunya. Dan dalam situasi ini, memenjarakannya di sana berarti Sang Duk menyerah pada putrinya. Teganya kau lakukan ini padaku. Dipenuhi keputusasaan, wanita itu dituntun oleh ayahnya yang berhati dingin. Bau amis memenuhi udara yang dingin dan pengap. Memasuki penjara untuk pertama kalinya dalam hidupnya lebih dari sekedar menakutkan. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah ruang bayangan yang diselimuti kegelapan. Wanita itu memutuskan untuk mencoba peruntungannya sebelum memasuki sel. Ayah, aku sungguh. Masuk. Meskipun dia memanggilnya dengan nada tertekan, sebuah suara dingin menyapanya. Wanita itu merasakan sakit yang tak terlukiskan saat air matanya menetes di pipinya dan berceceran ke tanah. Aku benar-benar ditinggalkan. Pada saat itu, ayahnya meraih mantelnya untuk diam-diam menyerahkan sesuatu kepadanya sebelum mendorongnya ke dalam sel. Bertahanlah. Ketika pintu tertutup, suaranya yang dingin menghilang. Cahaya terang membentuk lingkaran dan pola geometris muncul. Itu adalah mantra kuat yang digunakan untuk menghalangi pintu masuk. Setelah memastikan apa yang diberikan ayahnya, wanita itu diliputi kesedihan dan keputusasaan. Mengapa kau berikan ini padaku? Kau ingin aku bunuh diri? Saat udara dingin di dalam sel menyentuh kulitnya, begitu pula kenyataan bahwa ia ditinggalkan sang ayah. Wanita itu mencengkeram belati pemberian ayahnya dan menangis dalam diam. Setelah beberapa waktu berlalu, seorang asing mendekati wanita itu yang kini kelelahan karena frustasi dalam kesengsaraan. Sebagai keturunan langsung dari keluarga kerajaan, ia dapat dengan bebas memasuki sel tersebut. Sang pangeran yang mengenakan baju zirah hitam terkenal sebagai seorang fanatik perang yang haus darah. Aku datang untuk menginterogasi orang berdosa yang telah menyakiti saudara perempuanku. Minggirlah. Perintahnya kepada para penjaga. Meskipun hubungannya dengan saudara tirinya tidak baik, kecil kemungkinan pria ini akan datang untuk menyelamatkannya. Dia mungkin ingin menyiksanya, karena dia dikenal senang menyiksa orang. Kemunculan sang pangeran yang berpakaian baju besi hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti yang dikabarkan, membuat wanita itu semakin takut. Saat dia gemetar ketakutan, para penjaga berbicara dengan hati-hati. Yang mulia, kami mohon maaf, tetapi Kaisar belum menyetujui interogasi. Sang pangeran tiba-tiba tertawa. Suaranya begitu mengerikan hingga para pengawal pun gemetar. Kenapa? Apa menurutmu aku akan membunuhnya? Terjadi keheningan singkat. Itu adalah penegasan tanpa kata. Akhirnya, sang pangeran berbicara lagi. Haruskah aku memenggal kepala kalian terlebih dahulu sebelum menginterogasinya? Ketika para penjaga mengatupkan bibir mereka menjadi garis tipis, dia tertawa. Tahanan itu hanya akan mengatakan kebenaran jika dia menderita sakit yang amat sangat di ambang kematian. Dia menoleh ke wanita itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Suaranya yang tenang, yang mengucapkan kata-kata yang begitu kejam, menambah ketakutan wanita itu. Apakah dia akan menyiksaku sampai aku mati? Ada desas-desus bahwa sang pangeran tidak hanya membantai banyak prajurit musuh di perbatasan, tetapi juga membunuh banyak pengikutnya sendiri. Dia benar-benar calon tiran yang gila. Sungguh mengerikan bahwa pria seperti itu datang untuk menginterogasinya. Mungkin lebih baik mati daripada disiksa oleh orang seperti dia. Saat akal sehatnya lumpuh karena frustasi dan ketakutan, kenangan terakhirnya dengan ayahnya muncul di benaknya. Dia ingin dicintai, tetapi ayahnya telah memberinya belati. Bagus sekali hal ini terjadi. Seseorang sepertiku. Wanita itu mengingat kembali hinaan yang tak terhitung jumlahnya yang telah diterimanya selama ini. Satu-satunya aib Duk Floyen, orang tak berguna yang dihindari semua orang. Dia mengambil belati itu dan tertawa hampa. Lebih baik aku menghilang saja. Sang pangeran menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi.
dan bergegas mengulurkan tangannya. Berhenti. Namun sudah terlambat. Dia sudah menusukkan belati itu ke dadanya. Begitu saja, wanita itu bunuh diri. Ini adalah titik di mana novel online berhenti diperbaharui. Alangkah baiknya jika ada akhir cerita. Bagaimanapun, pelaku sebenarnya tidak pernah terungkap. Aku mendesah frustasi. Juvelien, Aloy Floyen adalah nama penjahat dalam novel The Unadaptable Villainess yang selalu membuatku frustasi. mengapa kau memanggilku ke sini? Sungguh tidak tahu malu bagi pria itu untuk berbicara tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Aku tidak percaya hanya itu yang bisa dikatakannya setelah membuat seseorang menunggu selama 3 jam. Sebuah suara juga menegur pria itu. Kamu terlambat 3 jam. Wajahnya memerah karena malu sebelum akhirnya mendingin. Juvelien, Dia memanggil nama itu lagi dengan suara pelan. Itu adalah reaksi yang wajar. Mungkin itu adalah pertama kalinya dia berbicara menentangnya. apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku yang tadinya seorang pembaca novel, entah bagaimana menjadi penjahat Juvelien yang meninggal setelah ditinggalkan oleh pemeran utama pria. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku adalah seorang mahasiswa biasa yang menderita karena kurangnya kesempatan kerja. Aku akui bahwa aku membaca novel di waktu luang, tetapi aku menjalani hidup dengan cukup tekun. Aku bekerja paruh waktu, memperoleh pengalaman yang relevan untuk karir impianku, dan memperoleh berbagai sertifikat untuk pemrograman, serta hal-hal acak yang dapat membuatku memenuhi syarat untuk menjadi sommelier teh atau teknisi roti. Namun, semua itu sia-sia jika aku tahu akan tertabrak mobil dalam perjalanan menuju tempat kerja paruh waktu. Aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Aku sebenarnya sering berhayal tentang reinkarnasi menjadi karakter kelas atas. Namun, aku tidak pernah menyangka akan menjadi penjahat, terutama yang ditakdirkan berumur pendek seperti Juvelien. Biasanya, orang-orang bereinkarnasi yang pernah aku baca ceritanya berusaha menghindari kematian dini mereka. Namun, perilakuku sejauh ini sesuai dengan karya aslinya. Alangkah baiknya jika aku menyadari bahwa aku ada dalam novel ini lebih awal. Hal ini terjadi karena aku baru mengingat detail kehidupan Juvelien di kemudian hari. Pada ulang tahun kedua hubunganku dengan Mikhail, 3 hari yang lalu, aku tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melecehkannya. Aku juga teringat bahwa tuduhan orang lainlah yang menyebabkan kematiannya. Aku dulu selalu mengganggu siapapun yang mendekati Mikhail. Di masa lalu, Juvelien mengamuk dan memaki orang-orang yang mencoba memulai percakapan dengannya. Ada juga beberapa kejadian di mana ancaman dilontarkan atas nama keluarganya. Ini jelas tidak normal. Karena kejadian-kejadian ini, Juvelien yang sekarang menjadi aku mempunyai banyak musuh. Untungnya, aku berada pada titik dalam novel di mana aku belum bertabrakan dengan karakter penting lainnya, seperti sang putri dan putra mahkota. Aku perlu memperbaiki perilakuku sekarang. Aku mendesah menghadapi masa depanku yang suram. Pada saat itu, aku mendengar suara berat berbicara dengan nada kesal. Apakah kamu marah karena aku terlambat?